Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar? Selamat datang kembali di sebuah program podcast yang mana kalau saya sudah muncul, saya selalu membawa tamu-tamu saya yang sudah berkunjung ke radio City Guide 911 FM untuk kita ajak berbincang, sharing ya, dengan berbagai pengalaman leadership. Nah, tamu saya hari ini luar biasa gitu. Karena beliau adalah lulusan terbaik di Diklat Manajemen Air Minum tingkat madya. Nah, clue ini pasti Anda sudah tahu gitu. Siapa gitu. Kalau kita sebutkan satu-satu, siapa beliau atau tamu saya ini, pasti mungkin 2 jam itu nggak cukup untuk nyebut jabatan beliau karena sangat banyak peran yang diambil. Tamu saya tidak lain tidak bukan adalah Direktur Utama Perumda Tugu Tirta Malang. Kota Malang. Nah, apa kabar, Pak Dir? Matur nuwun, sehat, Mas Eko. Mas Eko sehat ya? Priyo Sudibyo. Ketiki aku diceluk Priyo Sudibyo. Atau nama bekennya atau nama artisnya itu kalau biasa kita pakai bahasa program atau slangnya itu Om Bogang atau Mas Bogang. Sampai plat nomornya itu sudah kelihatan itu, terdetek gitu. Oke Mas, karena kita di program Meet the Leaders, jadi program kita ini harapannya adalah untuk memberikan inspirasi bagi para calon leader atau Anda yang seorang leader butuh inspirasi baru ya. Mungkin lagi stuck, lagi buntu gitu ya, butuh style-style baru untuk memecah kebuntuan, mungkin lagi bottleneck masalahnya gitu kan. Nah, kita coba sharing. Barangkali apa yang sudah disampaikan Pak Direktur, saya nyebutnya gimana? Manggilnya Mas Bogang aja ya, asik ya? Lebih akrab. Oke. Sungkan saya. Ya, jadi Mas Bogang ini nama keren ya, jangan salah ya. Ini malah sebuah kehormatan gitu karena secara emosional jauh lebih dekat gitu ya. Mas Bogang ini banyak hal yang ditangani ya. Tentu itu terefleksi dari gestur ya, style kepemimpinan yang dibawa di Perumda Tugu Tirta Kota Malang ya, yang mana sekarang ini yang menjabat beliau adalah Direktur Utama gitu. Langsung saja kita Mas ngomong. Kira-kira Mas, kalau kita bicara filosofi terkait dengan kepemimpinan yang Anda pegang sekarang ini, nah itu bagaimana kira-kira dulu Anda membentuk langkah awal Anda di PDAM Kota Malang? Yang kita tahu kan jenengan dari kabupaten gitu kan, terus sekarang punya tanggung jawab di PDAM lah, gitu, PDAM Kota Malang. Ya. Gitu. Jadi begini Mas, ini semua diraih dengan tidak mudah. Yang pasti ketika pertama kali itu jadi Ketua Pemuda Pancasila dulu Mas. Saya sampai sekarang masih Ketua Pemuda Pancasila Kabupaten Malang. Dan Ketua Kadin? Ya Ketua Kadin. Di PP itu malah 15 tahun dan belum tergantikan Mas. Jadi sudah 4 periode. Terakhir nanti mungkin di tahun 2027 masa saya habis. Masih Ketua Kadin, bahkan masih Ketua Harian PBVSI, masih juga Ketua Umum Porsirosi Kabupaten Malang yang kemarin memberikan medali terbanyak untuk kontingen Kabupaten Malang di Porprov 2025 kemarin. Oh luar biasa itu. Ya. Itu kan pemecah rekor ya? Ya, karena kami memberikan kontribusi medali terbanyak untuk kontingen Kabupaten Malang. Nah dari sinilah tempo hari langsung saja saya dipercaya oleh beberapa kepala daerah lah waktu itu, ada mulai dari Pak Rendra sampai Pak Sanusi. Akhirnya saya ditunjuk untuk menjadi Dewan Pengawas Mas. Dewan Pengawas. Dewas ya? Ya, Dewas di Perumda Air Minum Tirta Kanjuruhan Kabupaten Malang. Selama 3 tahun saya di situ. Lalu saya ketika saya itu orangnya gak mau jadi nomor 2 lah Mas. Makanya saya ketua gitu. Tidak pernah jadi wakil ketua. Hanya sekali menjadi wakil ketua KONI waktu itu karena saya diperintahkan untuk membenahi KONI Kabupaten Malang yang waktu itu agak sedikit banyak masalah. Ada banyak problem. Ya, ada banyak problem. Dan itu saja. Setelah itu saya tidak mau dilanjutkan untuk menjadi yang lebih tinggi lagi. Saya lebih
Ya, saya mengabdikan sebagai penasehat waktu itu untuk menasihati KONI agar tidak terpuruk waktu itu. Jadi langkah-langkah itu yang menjadi langkah awal filosofi kepemimpinannya Anda bawa di Perumda Tugu Tirta sekarang ini. Setelah saya jadi dewa, saya kepingin sekolah, Mas. Waktu itu ada sekolah manajemen air minum tingkat media di tahun 2021. Saya sekolah bukan bersaing sih, ya bersama beberapa 16 dirut. Beberapa PDAM, juga beberapa kabak, manajer dan sebagainya waktu itu. Nah, kebetulan ya enggak tahu saya karena mokong dan lain sebagainya, gaya tipikal saya sebegini ini, saya memberikan sesuatu usulan, masukan dan sebagainya ke Pak Pramsi. Nah, disitulah akhirnya apa yang saya cita-citakan, apa yang saya usulkan itu diapresiasi. Bahkan ketika saya belajarnya waktu itu mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam, Mas. Pendidikannya di situ. Nah, itu tidak kenal lelah, akhirnya beberapa rumusan ini yang akhirnya terpilih menjadi lulusan terbaik waktu itu. Oke. Ya, di tahun 2021. Nah, jadi lulusan terbaik itulah saya boleh mencalonkan menjadi direksi di beberapa perusahaan daerah air minum di beberapa wilayah di Indonesia. Itu bonusnya. Ya, sebagai lulusan terbaik, Pak Dir, kira-kira bagaimana Anda mengaplikasikan ilmu Anda itu untuk memajukan layanan PDAM Kota Malang? Jadi ketika saya untuk running menjadi dirut di PDAM Kota Malang ini melalui beberapa proses yang luar biasa. Saya bersaing dengan 52 calon dari seluruh Indonesia. Bahkan saingan saya juga luar biasa karena ada mantan direksi perusahaan daerah air minum yang besar-besar, Surabaya, Pontianak, kalau tidak salah waktu itu Banjarmasin, itu ikut running. Nah, tapi karena saya pede lah, saya lulusan terbaik, mereka belum tentu bisa jadi yang terbaik. Saya kira PD Anda ini menjadi sebuah value sangat luar biasa gitu ya. Saya pernah kalau tidak salah di Nisdem bahwa PD yang over itu boleh. Boleh. Memang. Tapi yang pasti harus punya kemampuan dan mengukur kemampuannya itu. Kalau PD over tapi gak ada kemampuan ya percuma, Mas. Jadi confident itu ya. Ya confident yang salah satu poin over ya. boleh. Asal kita mengukur kemampuan kita. Dari situlah dengan pesaing yang luar biasa, dengan pansel yang sangat berkompeten dari di root PDAM terbaik se-Indonesia waktu itu salah satu panselnya, bahkan ada dari Direktur BMED di Kemendagri dan profesor serta akademisi dari Kota Malang. Itu saya bisa menunjukkan program yang luar biasa dan akhirnya saya terpilih. Dengan terpilih ini maka saya harus mengkalkulasi, ada identifikasi apa sih masalah yang ada di PDAM Kota Malang. Apa yang Anda temukan? Ada 4, Mas, tapi ini mungkin jadi ada beberapa kebijakan-kebijakan itu yang justru merugikan PDAM Kota Malang. Dan itu sudah ada adjustment? Sudah. Itu ada hubungannya dengan lulusan terbaik ya? Pastilah. Gitu ya. Karena ketika kita bisa mengidentifikasi masalah, maka kita akan bisa memasuki hal tersebut. Jadi kalau perang itu aku sudah senjatai. Oke. Itu jadi ada transformasi. Apa yang awal dulu Anda lakukan? Saya harus memperbaiki di internal dulu. Karena bagaimanapun PDAM. Apa yang diperbaiki waktu itu? SDM mesti matis. Dari sisi apanya? Kualitas pasti. Kualitas, etos kerja dan kinerja. Dengan cara apa? Dengan cara saya memberikan, ini ternyata ini banyak titipan. Gitu ya? PDAM itu kan perusahaan dulur anak mantu. Saya berani begini dan ini terjadi di semua PDAM di Indonesia. Saya berani ngomong begini, saya sudah pengalaman di situ. Oke. Jadi dibersihkan? Ya, artinya kita membersihkan tidak bisa karena mereka sudah terikat kontrak secara bukan hukum. Bukan kontrak, Mas ya. Apa itu? Ada yang 1 bulan baru masuk sudah diangkat jadi pegawai tetap. Kan saya tidak bisa mengambil kebijakan. Tak pecat kan nggak mungkin. Iya. Tapi tidak berdasarkan regulasi. Akhirnya saya tetapkan, Mas. Harus ada regulasi. Makanya kemarin ketika pemilihan itu saya buka lelang terbuka. Saya melibatkan kampus untuk menerima
karyawan. Dan itu pun tidak langsung jadi karyawan, Mas. Harus parkir dulu, proses dulu, ada regulasinya, ada tahapannya. Seperti ikut outsourcing di koperasi. Habis itu ada kontrak dengan Tugu Tirta. Setelah itu baru capak. Habis capak ketika bisa jadi karyawan. Jadi menurut Anda permasalahan fundamental pada organisasi yang Anda pimpin itu adalah dari sisi sektor SDM tadi ya? SDM tadi. Perampingan, kapasitas, dan lain sebagainya. Dan kualitas, Mas. Dan kualitas ya. Ketika banyak titipan yang tidak punya kualitas, tapi kan mereka justru membebani, Mas. Gitu. Lalu Anda apakan sekarang, Pak? Saya tidak bisa apa-apa, hanya saya pantau. Ya tak buain bidang-bidang yang mungkin bisa membuat dia menjadi lebih baik. Oke. Jadi tetap ada langkah-langkah pengembangan ya? Ya, tetap ada pengembangan dan karena efisiensi. Ibaratnya ya itu sudah menjadi bubur gitu ya. Sudah bagaimana menjadi bubur itu jadi enak dimakan. Iya. Makanya saya tegas mengatakan bahwa iki loh, itu disiplinnya luar biasa, gak karu-karuan. Ketika membuat salah tidak pernah ada peringatan. Ketika menjadi pelanggaran tidak ada punishment. Ketika saya itu makanya saya berslogan itu kuat bersinergi terbaik slogan kan. Karena saya harus berusaha menguatkan di internal dulu. Ketika kita kuat di internal, kita bisa bersinergi dengan stakeholder atau pihak yang berarti lain. Kalau boleh saya simpulkan, Anda ini menganut sistem kayak filosofi bambu. Bambu itu mengakar di dalam, baru dia ketika ini sudah kuat, tumbuhnya tinggi. Betul begitu ya? Betul. Dan saya dikenal ya itu lah. Ketika saya pertama kali itu di apel pertama kali itu saya ngomong, saya ini masih ketua Kadin. Saya ini masih ketua Gapekdas. Waktu itu mantan ketua Gapekdas. Jadi dulinane pengusaha, dulinane kontraktor aku paham. Apalagi saya masih ketua pemuda Pancasila. Dan 15 tahun saya masih sekarang dan masih bisa dilanjutkan lagi. Jadi dulane LSM, dulane preman, dulane paham, Mas. Jadi jangan pernah macam-macam. Karena saya sampaikan temboknya Tugu Tirta dan plafon Tugu Tirta bisa laporan ke saya. Dan ini saya buktikan. Ya, ketika pelanggaran bikin surat pernyataan. Ini untuk internal ya? Ya, saya kuatin dulu di internal. Ada pelanggaran gak ikut apel, saya harus absen. Pelanggaran bikin surat pernyataan bermateri tidak mengulang lagi dan difoto. Itu sebagai lo kan tahu bikin surat pernyataan dan ini foto nih dan ini filenya. Ketika kamu bikin dampaknya apa? Dampaknya kan jadi tertib. Penertiban itu penting ya. Iya. Untuk mendukung, mensupport program. Iya, ketika sudah tertib, maka apa kebijakan yang saya akan lakukan itu pasti didukung kan begitu. Saya sampaikan juga, saya tidak butuh orang pinter, saya butuh orang loyal. Nek pinter direksi nih malah. Tapi nek loyal, apapun kebijakan direksi akan dilaksanakan. Loyal, Mas. Itu, Mas. Lalu berarti sekarang dengan seluruh apa yang sudah dilakukan, kurang lebih berapa lama ini sudah menjabat 2 tahun ada? 1 tahun. 1 tahun ya? 1 tahun. 1 tahun. Apa kira-kira visi jangka panjang Anda, terutama mungkin dalam menghadapi tantangan ketersediaan dan distribusi air? Yang pasti ketika saya benar-benar dilantik itu karena permasalahan yang kedua adalah terkait sumber air. Karena bagaimanapun PDAM Kota Malang ini tidak punya sumber, Mas. Sumbernya tergantung di kabupaten dan di Batu. Akhirnya ketika itu saya undang lah. Wong kebetulan dirutnya PDAM Kabupaten Malang itu saya pernah teman dirut pernah PDAM, juga pernah jadi dewas di sana. Dirutnya PDAM Kota Batu juga teman. Jadi akhirnya mereka akhirnya sepakat kita bertiga apa sih yang diperlukan Kota Malang kita siap support. Jadi memang betul ya keberadaan Anda ini sebagai problem solving gitu ya. Kalau boleh saya katakan itu kan pemadam kebakaran jadinya ya. Ya, saya berani ngomong begini karena ada apa ya? Gitu ya. Apa yang membuat itu semuanya jadi ternyata solusinya itu jaringan gitu. Apa yang membuat Anda? Jadi begini, apapun permasalahan menurut saya, apa masalah? Hanya butuh komunikasi, Mas. Komunikasi. Itu aja kuncinya di situ. Kayak saya mungkin lah, Mas ya. Sebelumnya mungkin kurang komunikasi. Ketika ada permasalahan kita bisa komunikasi, diskusi dan koordinasi, selesai, Mas. Saya butuh waktu yang permasalahan 10 tahun, saya butuh waktu 1 jam untuk selesaikan. Untuk menyelesaikan ya. Iya, itu ngobrol, komunikasi, apa sih? Sekarang antara itu termasuk visi jangka panjang Anda ya? Iya. Saya biasa saya merangkul semuanya. Makanya teman-teman saya yang kemarin itu, bukan saya terus enggak. Artinya saya ngobrol aja. Apa sih? Saya enggak anti kritik, enggak. Tapi ketika kritik itu tidak berdasarkan data, tidak berdasarkan apa yang terjadi, terus mereka kan
Saya ngomongin dek. Kon nang ndi kon tak parani. Akhirnya apa nih? Ya PP ini betul akhirnya Mas. Jadi kalau mau mengkritik, kritik yang konstruktif. Iya. Gitu. Tidak like and dislike. Makanya kan banyak netizen itu di situ ketika saya tanyai nomor salon piro sih? Itu membulat itu berarti bukan pelanggan. Lapo protes, lapo komplain gitu. Tapi kalau itu bisa menunjukkan nomor saluran, bisa ini, ayo kapan segera. Dan saya perintahkan ke bawahan, ketika ada komplain jangan sampai lebih dari 24 jam. Oke. Itu termasuk layanan unggulan ya berarti ya, dalam program Anda ya? Ya, termasuk itu karena sudah tidak lagi pelayanan yang lama-lama saya tidak mau. Makanya kemarin ketika saya duduk pun ada di TCC di sana Mas. Ketika berapa laporan ini muncul, 8 sekian detik, berapa direspon, sekian detik, berapa ditangani, progresnya bagaimana, laporannya apa, terus foto berdasarkan map itu apa. Ya. Terus selesai ditangani berapa? Wadah Mas, detail saya menyampaikan. Agar gak bisa dibujui Mas saya. Oke. Target Anda ini kalau direktur kan 5 tahun ya kalau nggak salah. 5 tahun. 5 tahun atau 4 tahun? 5 tahun. Dalam 5 tahun ke depan apa yang ingin Anda ciptakan sebagai sebuah terobosan ya? Yang pasti saya akan menciptakan beberapa pelayanan yang luar biasa. Apa itu? 1, pelayanan kami real time, artinya tidak bisa ditunda-tunda. Ya. Kan selama ini ya 24 jam saya lakukan. Dan progres pelayanannya itu juga tidak boleh lebih dari 1 kali 24 jam. Yang kedua, yang ketiga kita harus memberikan informasi kepada ketika ada gangguan, nanti wilayah yang terdampak di mana, berapa penyelesaiannya kita share di medsos kami. Jadi ada seperti yang saya sampaikan ya, saya transparan mungkin dan saya sampaikan biasanya ke beberapa media terutama di Citygate itu. Dampak layanan apa bocor terjadi di ini, berapa bocornya, wilayah mana yang terdampak, berapa estimasi penyelesaian. Saya detail harus begitu. Dan sudah saya sampaikan ke pelanggan. Itu bentuk pelayanan agar masyarakat pelanggan PDAM khususnya, oh ternyata benar ada bocoran di sini, oh ternyata ada perbaikan, oh ternyata ada flashing, dan wilayahnya terdampak dari sekian penyelesaiannya. Ya. Pak Dir, berarti Anda kan sudah bermitra dengan banyak media gitu ya. Salah satunya Citygate gitu. Apa pendapat Anda tentang Citygate? Karena selama ini apa yang Anda lakukan sudah disonding di Citygate. Dan kenapa kok Citygate? Ya karena begini, Citygate itu mungkin loh ya menurut kalkulasi saya, bocoran yang saya terima, itu pendengarnya lebih banyak. Dan berbagai macam kalangan. Dan Citygate itu bisa langsung menerjemahkan apa yang saya pikirkan. Gitu ya? Artinya ketika saya chat WA aja, itu sudah tersampaikan. Dan apa yang saya lakukan itu sudah langsung tersampaikan ke pendengar. Contoh paling gampang ketika saya wisdom ya. Wisdom ya. Itu responnya luar biasa. Langsung di chat by WA. Nah, ini artinya apa kesimpulannya berarti? Artinya ya berarti banyak pendengarnya dan apa yang saya sampaikan dan punya pengaruh ya. Dan apa yang saya sampaikan itu bisa langsung didengar oleh masyarakat, khususnya pelanggan Tugu Tirta. Ya sebenarnya bukan Citygate, pendengarnya yang hebat, narasumber yang berbicara hebat. Enggak juga, artinya profesional dalam mengelola radio itu yang luar biasa. Bisa aja. Pak, dalam membentuk tim yang solid, berdedikasi, tentu kan itu nggak gampang, gitu kan. Nilai apa yang Anda bangun dalam membentuk teman-teman SDM di jajaran Perumda Tugu Tirta Kota Malang ini? Yang pasti sebagai pimpinan tidak boleh hanya langsung bisa memerintah. Oke lah pemerintah, tapi harus bisa memberikan solusi ketika anak buah buntu untuk memberikan solusi. Dan alhamdulillah selama ini 1 tahun ini ketika saya memerintahkan, saya punya ketika mereka buntu, saya bisa memberikan solusinya. Jadi kadang-kadang itu bukan saya menyebutkan diri, bisa ditanyakan di internal. Saya itu tidak pernah Mas, ketika rapat itu pegang HP, bawa catatan apa bawa notebook, tidak pernah. Tapi ketika permasalahan itu saya sudah ada. Kamu salah. Itu saya tahu. Dan itu mereka kaget loh. Pak nggak apa-apa. Lah Pak Dir itu nggak apa-apa, nggak mau catatan. Dan itu benar. Salah, itu kamu salah, tidak begitu. Penyelesaian bukan begitu. Itu saya detail banget. Makanya ketika saya sekarang itu, ya aku mau kena diri itu kadang-kadang mereka kepontal. Ada beberapa pimpinan lah, pimpinan di atas saya. Itu Pak Dirut, ojo banter-banter. Anak bamu kepontal-pontal karena ritme kerjamu luar biasa. Karena saya tidak mau Mas ketika saya perintahkan, nah so begini, nanti saya tunggu laporannya.
nanti saya tunggu telaahnya. Itu nanti saya ngomong. Apa enggak pontal-pontal, Mas? Iya. Dan akhirnya ya itu tadi loh, Mas. Ketika kita bisa memberikan arahan dan bisa memberikan solusi dan perintah yang jelas, mereka bisa loh, Mas. Dan luar biasa sekarang. Saya boleh sombong. Jadi artinya ketika nilainya itu adalah bagaimana kita bisa mendelegasikan ya, pendelegasian, arahan, guidance, bahkan menjadi problem solving itu tadi. Iya. Dan itu terinternalisasi juga ke teman-teman untuk selalu mencari solusi gitu. Betul. Kira-kira gitu Betul. Ya. Ketika mereka buntu, Pak Dirut, ini benar ya gini. Oh, tambah ini begini. Jadi ruang saya ketika saya di kantor, ketika pintu saya terbuka siapapun, itu boleh, Mas. Jangankan level manager, yang bawah mau curhat monggo. Okay. Bahkan saya itu sering keliling. Mereka itu tidak tahu ketika saya itu moro-moro ketika saya lihat dashboard, oh ini begini. Oh, saya langsung menuju ke sasaran. Okay. Mereka tidak tahu, Mas. Bahkan saya manggil mereka kadang-kadang saya di kantin. Ambil ngopi, rokokan saya panggil. Iya, jadi enak wis koyo apa ya, bukan bawaan atasan. Ya, jadi lebih dinamis lah ya. Iya. Okay. Pak, kira-kira dalam Anda membangun tim yang adaptif dan juga inovatif, terutama khususnya sekarang ini kan kaitan kemajuan teknologi. Ya. Itu gimana kira-kira Anda membangun budaya kerjanya? Di SDM di Perumda Tugu Tirta Kota Malang atau PDM Kota Malang ini sebenarnya luar biasa. Mereka pintar-pintar, mereka punya inovasi. Cuman karena inovasi mereka tidak tersalurkan, ya akhirnya jadi buntu. Makanya ketika saya kepingin ketika ada beberapa inovasi baru. Satu, kemarin saya sudah melonsing program pemasangan meter horizontal atas. Dan itu baru pertama di Indonesia. Meter horizontal atas. Biasanya horizontal bawah itu membutuhkan lahan. Padahal sekarang kan di kampung, di perumahan itu lahannya kan kecil-kecil sempit. Nah, saya inovasi, aku kepingin begini, iso nempel tembok. Kayak ini ya? Iya, kayak listrik. Kayak listrik, iso nempel tembok. Akhirnya bisa, Mas. Dan begini, saya bisa mengarahkan. Tapi saya punya pikiran gitu loh. Artinya punya inovasi yang harus saya bisa wujudkan. Dan itu terwujud. Kemarin itu horizontal atas itu sudah ada hakinya. Jadi ketika nantinya PDM lain mau mencoba ini, karena lahan semakin sempit kan, Mas. Berkurang lumayan, kita harus dapat lisensi dulu, izin ya, dulu. Sudah saya dapat lagi, makanya mereka ya pamit ke saya lah. Dan ini ada beberapa program lagi, namanya TCC. TTC itu nanti beberapa pelanggan yang sudah menjadi pelanggan PDAM hanya butuh memberikan nomor saluran saja. Apapun yang mereka keluhkan, apapun yang mereka tanyakan, kami bisa jawab. Ya. Mas Dir, apa kira-kira sebuah peristiwa yang paling membentuk Anda sehingga Anda ini tercipta menjadi seorang leader yang stylenya begini nih? Ya kayak saya pancet, Mas, nek misu itu pancet, nek pancet. Jadi mereka kadang-kadang begini. Ada teman itu lama, nggak ketemu itu mek telepon ngono. Tok, si aku sibuk ngono. Terus baru ngudo gitu. Terus aku mesu akhirnya, Mas. Aku mek kangen iki tok lah. Aku suwe gak mau pisui. Bayangkan begitu, Mas. Gitu ya. Iya. Dan ada beberapa pejabat iki sama. Ketika mereka dinas di Malang itu yang ngajari mesu aku. Tapi walaupun cadel-cadel mereka kangennya seperti itu, Mas. Ini mesu dalam tanda kutip keakraban. Gitu ya. Yang membentuk karakter saya ini ketika saya menjadi pemimpin di Pemuda Pancasila. Ya. Pemuda Pancasila itu karakter orangnya luar biasa wis. Ya ono sing kiai, ya ono sing preman, ya ono sing bajingan, ya tapi ono sing ustad kan begitu, Mas. Tapi ini betul saya bisa kolaborasikan, saya bisa menanamkan. Saya dulu waktu masih 2-3 tahun memimpin sering lah, Mas, dipanggil di Polsek, dipanggil di Polres, kayak anak buahmu ngantemi dan lain sebagainya. Itu biasa. Tapi kan sekarang sudah berubah. Mindset itu sudah berubah dan ini yang membentuk karakter saya. Artinya ketika kesulitan apapun, nek kita bisa komunikasi, selesai, Mas. Itu aja. Jadi momentum perjalanan yang Anda alami itu Anda simpulkan bahwa semuanya bisa selesai dengan komunikasi. Iya. Ya, oke. Nah, sebagai figur pimpinan baru di Perumda Tugu Tirta, bagaimana Anda ingin dikenang oleh masyarakat Kota Malang dalam kontribusi Anda terhadap pelayanan air bersih, Pak Dirut? Ya itu tadi, membangun itu apa? Ini bukan membangun, renovasi itu pasti lebih susah daripada membangun dari awal. Ya, oke.
Contoh paling gampang membangun renovasi rumah. Pasti ada merembet ketika cendolnya, oh kurang begini, pasti merembet dan makin banyak daripada membangun awal. Nah ini yang saya lakukan Mas, ketika ada program-program renovasi untuk memanjakan pelanggan, itu pasti akan merembet. Contoh paling gampang nanti, ini spill aja Mas ya, tanggal 17 Agustus nanti pas ulang tahun kemerdekaan ada program launching yang akan saya launching. Dan ini upaya untuk memanjakan pelanggan air minum Tugu Tirta Kota Malang. Tapi jangan sekarang ya. Oke. Teasernya, cluenya. Cluenya itu jadi begini. Nah, kita melibatkan teknologi lah. Jadi ketika pelanggan menanyakan apapun, itu masih bisa diupdate dan masih langsung bisa dijawab. Oke. Itu ya kawan, catat ya. Pak Dir ada sebuah program inovasi yang nanti tanggal 17 Agustus itu akan dimunculkan. Nah kira-kira Mas Dir, apa pesan Anda untuk teman-teman khususnya generasi muda ya, calon leaders ini yang nanti suatu ketika akan menjadi seorang leader atau pimpinan yang punya pengaruh yang kuat gitu. Pesannya apa kira-kira? Khususnya mereka yang mungkin bergerak di bidang pelayanan publik. Yang pasti jangan pernah bosan untuk berguru kepada yang ilmunya lebih tinggi otomatis. Yang kedua, berguru dengan yang punya link atau jaringan yang lebih banyak. Jangan pernah bersungkan atau jangan pernah menonjolkan diri. Yang pasti semuanya itu bisa habis, bisa selesai, bisa dikomunikasikan. Itu yang kuncinya itu Mas. Ya. Okay. Pemimpin pintar aja enggak cukup. Harus punya karakter dan punya jaringan, itu yang penting. Bengok-bengok tapi pinter tok, iso bengok-bengok tapi tidak punya link, tidak punya pengaruh apapun ya percuma. Ya, jadi itu sebuah apa ya istilahnya positioning yang ideal lah ya, gitu ya. Ada pinter, terampil, tapi dia juga punya jaringan. Nah, Mas, mungkin yang ke depan inovasi apa yang akan Anda dorong di Perumda Tugu Tirta itu untuk meningkatkan efisiensi, terus kepuasan pelanggan. Saya dengar PDAM ini untungnya jadi banyak ya. Sebenarnya untungnya lebih banyak ketika satu kita bisa melakukan efisiensi. Contoh paling gampang itu hal-hal yang kemarin tidak bisa dilakukan ternyata bisa saya lakukan loh Mas. Satu efisiensi penggunaan pompa dan itu tidak mempengaruhi produksi. Ketika pompa ini tidak efektif otomatis kan kita matikan. Dan ini tidak berpengaruh polusi tapi bisa pengiritan listrik, bahan bakar. Nah, itu luar biasa, bisa lama ratusan dan sebagainya. Yang kedua, inovasinya karena bagaimanapun kita melakukan efisiensi itu yang sudah saya lakukan. Yang ketiga, mungkin nanti rencana kami juga mungkin satu-satunya PDAM yang bisa mengusulkan terkait perda pembatasan penggunaan air tanah. Itu Mas. Kenapa ini saya lakukan? Karena begini, banyak hotel, banyak rumah sakit, banyak rumah makan yang masih menomorsatukan air sumur. Padahal kan kita tahu sumur itu justru modal utama peningkatan stunting karena ekonominya masih tinggi. Ya toh. Ketika kita ngomong stunting, tapi ketika masih menggunakan air sumur ya percuma kita ngomong stunting. Dan terakhir info terakhir yang tadi malam saya dapat, angka stunting Kota Malang tinggi loh, naik kan. Nah, itu tadi makanya perda ini saya usulkan agar, dan itu ada aturan dan ada regulasi yang saya cantolan. Apa itu? Ketika di aliran rumah, hotel dan sebagainya sudah ada distribusi PDAM, itu mereka wajib loh menggunakan PDAM, air perpipaan. Tidak boleh menggunakan sumur lagi. Itu satu. Yang kedua, kadang-kadang mereka ini saya tidak menuduh siapapun, tapi ketika tagihan PDAM-nya sedikit, mereka berdalih menggunakan air tanah. Tapi ketika ditanya loh pajak air tanah kok sedikit, kami menggunakan air PDAM. Jadi kuncing-kuncingan karena tidak ada regulasi yang mengikat. Tapi ketika nanti ada perda otomatis kan ada sanksi Mas. Nah itu otomatis ketika banyak pelanggan hotel, restoran dan sebagainya beralih ke air perpipaan PDAM Tugu Tirta, otomatis laba saya kan bertambah. Ketika laba saya bertambah, otomatis store PAD juga bertambah Mas. Karena 55% dari laba itu wajib store PAD Mas. Luar biasa ya Pak Dir. Nah, kalau kita bicara tentang
Sibuk pasti sibuk lah ya. Bagaimana Anda menseimbangkan antara kehidupan pribadi, tugas, dan jabatan gitu? Ngatur waktunya bagaimana? Santai Mas, saya kan sudah biasa ya loh. Sudah biasa di ketua Kadin, ketua PP, ketua sepatu roda, ketua voli. Ya saya bikin santai saja. Yang pasti saya tidak pernah pulang dari kantor itu di bawah maghrib. Itu tidak pernah saya. Saya komitmen harus saya selesaikan semuanya walaupun saya harus pulang jam 8, jam 9. Tugas kantor harus saya selesaikan. Ketika di rumah atau keluar di tempat lain, saya tetap pasti nonton HP. Karena sih ada grup, ada kebocoran, ada kendala. Saya pasti itu dan saya langsung delegasikan ketika saya. Dan saya sering laporan ke Citygate walaupun jam 11 malam, Mas. Dan Citygate masih tetap menyuarakan gitu ya. Kalau bicara influence, ya, kira-kira sosok pimpinan atau leader atau tokoh siapa yang menginfluence Anda? Sehingga itu Anda jadikan mungkin role model atau apa gitu. Punya nggak kira-kira? Saya lebih senang ke Pak Prabowo, Mas. Pak Prabowo. Iya, Pak Prabowo. Pak Prabowo itu saya senang kalau pidato sambutan tanpa teks, tapi mengena. Nah, itu pokok permasalahan kena, sindiran ke siapapun itu kena. Nah ini saya sebelum beliau jadi presiden sudah mengidolakan dan Pak ini Prabowo. menginisiasi saya. Saya ketika ada sambutan saya bikin baca materinya apa sih, siapa yang datang itu aja. Karena sungkan Mas, nek teko gak disebut namanya kan gelo. Kalau inti permasalahan dan sebagainya saya sudah di luar kepala. Gitu. Mas mungkin yang terakhir nih sebelum kita tutup, apa yang ingin dipesankan kepada leader, pada calon leader gitu? Yang terakhir pasti, di program Meet the Leaders ini. Yang pasti jangan pernah sungkan untuk berguru kepada yang lebih tinggi, apapun itu, ilmunya, jaringannya dan sebagainya, dan jangan sungkan-sungkan untuk menjalin komunikasi. Wis masih dilokno biasa aja, yang penting saya silaturahmi Mas. Itu Mas, komunikasi dan silaturahmi. Wis semua permasalahan selesai wis. Saya jamin wis. Ayo. Siap, Pak Dir. Siap, Mas Eko. Thank you. Selamat bertugas kembali. Sehat selalu ini ya Mas. Kita todong langsung. Masuk, dan Mas. ini yang pertama nih podcast nih. Iya, saya janjian ke beberapa podcast saya gak iso. Lanjut terus ya. Matur nuwun Mas. Terima kasih banyak. Terima kasih buat sertifikat ya. Oke, sama-sama. Nanti kita kolaborasi lagi di program-program lainnya. Tentu yang sama-sama kita bisa membawa pengaruh dan dampak luar biasa untuk masyarakat Kota Malang ya. Nah, kalau demikian tadi kita sudah ngobrol dengan saya sebutnya Pak Priyo Sudibyo gitu, atau yang nama kerennya itu adalah Mas Bogang gitu. Beliau adalah Direktur Utama Perumda Tugu Tirta Kota Malang dan jabatan-jabatan yang lain yang termasuk juga Ketua Pemuda Pancasila, Ketua Kadin Kabupaten Malang dan banyak lagi jabatan. Karena banyak sekali gitu ya. Tapi yang hari ini kita bahas tentang peran beliau dalam menjadi seorang nahkoda perusahaan daerah air minum ya, perusahaan daerah air minum Kota Malang, Perumda Tugu Tirta Kota Malang. Nanti ketemu lagi dengan tokoh-tokoh yang lain yang kita ajak sharing dalam program Meet the Leaders. Tentu ada value-value yang lain yang yang selalu bisa menginspirasi baik itu calon leader ataupun juga leader yang memang butuh masukan atau butuh pandangan-pandangan baru. Saya Eko Setiawan pamit. Terima kasih kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.